Baik, kita mulai kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku izin share screen ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan terkait peluang, aku akan sebisa mungkin menyampaikan ini pelan-pelan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan langsung on mic atau lewat kolom chat. Karena aku lihat tadi mayoritas yang menjawab, masih banyak yang itu. Kurang tepat. Ada 4 nomor ya tadi. Oke. Nah, di sini, oh enggak, ini teman-teman kalian nanya, tadi tanya soal. Buat pemanasan sebelum kita masuk ke bab peluang, kita kerjain dulu karena ini di luar bab peluang. Siapa ya tadi yang tanya ini? Yang tanya kalau nggak salah juga. Ini terkait statistika. Virus adalah seorang karyawan yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Setelah dicari, virus hanya menemukan 4 data kenaikan, yaitu sebesar 4, 9, 7, 5%. Sukardi hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari 5 data itu adalah sama. Nah, sekarang ini kan baru periode 1 sampai ke 4. Nah, terus periode kelima berapa? Nah, ingat sesuatu info yang kita tahu bahwa rata-rata dan median mereka itu sama. Rata-rata itu apa sih? Rata-rata itu adalah jumlah semua data ya, yang namanya rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Nah, dia itu sama dengan di soal diketahui median. Median itu adalah data tengah-tengah. Dan mereka itu sama. Kita misalkan untuk rata-rata terlebih dahulu ya. Kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima berkisar antara, nah rata-rata bisa kita cari dengan 4, jumlah semua data ditambah 9, ditambah 7, ditambah 5. Gitu. Dibagi ditambah A, misalnya data kelima ini, periode kelima ini kita misalkan A, berarti rata-ratanya itu semua data 4 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah A dibagi 5 sama dengan data ketiga. Data yang terletak di tengah-tengah. Misal ini kita urutkan gitu ya. 4, 9, oh gini aja deh. Ini kita cari dulu. Berarti di sini jumlahnya 4 ditambah 5 itu 9 tambah 9 18. 18 tambah 7 adalah 25 dibagi 5 berarti rata-rata dari data ini itu adalah 25 ditambah A dibagi 5 itu sama dengan data di tengah. Berarti 5 ditambah 1/5 dari A itu sama dengan data di tengah. Nah, jadi teman-teman, nilai dari jika gini, jadi gini, kita lihat polanya ya, ini kan bilangan-bilangan bulat yang berada di yang mengisi data terkait kenaikan ini kan bilangan-bilangan bulat. Nah, berarti data di tengah itu kan merupakan data yang dia berada di urutan ketiga. Berarti dia juga data asli di situ sebenarnya. Berarti dia bilangan bulat. Dan yang ada di sini ya, itu juga harus menghasilkan bilangan bulat. Artinya A ini dia harus berkelipatan 5. Misal kalau kita coba A-nya itu 5,
maka ya rata-ratanya akan menjadi 5 ditambah 1/5 dari 5. 5 tambah 1 itu 6. Rata-ratanya jadi 6. Nah, terus kita cek apakah benar kalau 6 ini merupakan median. Nah, misal ada satu lagi data yang dia 6%. Yang dia 6% gitu ya. Bukan 6% ya. Rata-rata ya, bukan sebentar. Jadi data di tengah, ada yang mau kasih pendapat? Kan tadi hanya dimisalin 5. Berarti itu 5% kan data kelimanya. 5% untuk tahun kelimanya, terus? Udah, Kak, tadi kan kakak kan bilangnya itu 6%. Oh iya, Itu. ya A-nya berarti 5% ya. Tapi kalau rata-ratanya itu Sukardi hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari 5 data itu adalah sama. Karena kita harus nebak. Oh iya benar. Nah, sekarang gini teman-teman. Setelah kita misalkan A-nya 5. Berarti kan kita dapat kalau rata-ratanya 6. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini rata-ratanya 6, apakah mungkin akan dipenuhi rata-rata hitung sama dengan median? Misal padahal datanya tadi berapa? 4, 9, 7, 5, 5 ya. Karena kan A-nya kita ambil 5. Berarti kalau dicari median 4, 5, 5, 7, 9. Nah, dia mediannya 5. Tapi rata-ratanya 6. Berarti nilai A sama dengan 5 itu nggak sinkron. Nah, sekarang kita coba kemungkinan kedua ya, tetap kelipatan 5 biar bulat. Kita coba A-nya itu 10. Sekarang kita coba A-nya 10. Kalau kita coba A-nya 10, maka rata-ratanya akan menjadi 5 ditambah 1/5 dari 10. Berarti 5 ditambah 2% berarti 7%. Oke, rata-rata sama dengan 7%. Nah, sekarang kalau data kelima itu kita masukin 10%, apakah mediannya juga 7%? Kita cek. Berarti ketika data kelima itu adalah 10%, maka kelima datanya jadi 4, 9, 7, 5, 10%. Kalau diurutkan berarti jadi 4, 5, 7, 9, 10. Yang di tengah itu tuh 7. Sama ya, nilai tengah sama dengan rata-rata. Berarti kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima adalah 10. Agar nilai median itu sama dengan rata-rata hitung. Kayaknya agak mind blowing ya soal ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain? Kak, ini berarti untuk soal ini tuh nggak bisa kayak ada rumus patennya itu, jadi harus dikira-kira gitu, Kak. Iya, nggak ada rumus patennya. Menurutku soal-soal TKA itu jarang banget yang nggak kayak TPS ya. Jarang banget yang sekali pakai rumus langsung jadi. Mesti ada prosesnya. Karena kan ya memang ditekankan soal-soal yang hot gitu. Bagus. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Berarti ini mainnya penalaran, Kak? Oh ya, penalaran. Iya, penalaran. Justru malah teorinya itu malah nggak terlalu main ya di sini. Cuman rata-rata dan median ya kalian udah tahu lah. Gitu. Tapi ya ini penalaran. Terus ada tanya, oh tadi kenapa harus A-nya itu kelipatan 5? Karena di sini rumus kan kita tahu kalau rumus rata-rata itu jumlah semua data dibagi banyak data. Nah, jumlah semua data itu 25 ditambah A per 5. Karena ada 5 data ya. Terus
25-nya dibagi 5 dulu, jadinya 5. Terus A-nya juga dibagi 5, jadi 1/5 dari A. Nah, rata-rata ini ya, dia itu sama dengan median, diketahui di soal ya. Median itu data yang di tengah. Berarti median itu ya memang asli data di situ, cuman posisinya di tengah, tanpa operasi apapun. Kita lihat teman-temannya di sini bulat semua. Berarti data kelima itu juga bulat. Nah, agar hasilnya ini bulat, agar mediannya bulat, maka kan rata-ratanya juga harus bulat. Karena rata-rata sama dengan median. Jadi, 1/5 dari A ini juga harus bulat. Bisa dimasukin 5, bisa dimasukin 10. Kayak gitu. Buat yang nanya, kenapa tadi kelipatan 5. Aku sendiri sih jarang ya nemuin soal-soal terkait statistika di TKA. Kayaknya ini sih bukan soal TKA UTBK kayaknya loh ya. Kayaknya. Cuman yang apa kita baca jarang soal-soal statistika keluar di UTBK. Gitu. Yoga, ini soal apa, Yok? Apakah orangnya ada di sini? Ya. Bisa di-chat kalau soalnya jelek. Kalau sinyalnya jelek bisa disampaikan di chat. Ini soal apa? Lah. Ya udah. Oh, ada di chat nih. Soal statistika. Ya iya, soal statistika. Maksudnya ini tuh soal-soal buat UTBK atau apa gitu loh. Kamu dapat soal ini dari mana? Itu Olim Statistika atau soal UTBK? Oh, latihan Olim, ya kan? Oke, gak apa. Kita pemanasan dulu karena seru ya statistika. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas terkait peluang. Aku kasih pengantar dulu ya teman-teman. Sebenarnya peluang ya, yang kalian kenal sebagai peluang, materi peluang, itu adalah terdiri dari 2 materi, kaidah pencacahan dan peluang. Jadi kalau teman-teman bicara tentang permutasi, kombinasi, aturan perkalian, itu tuh sebenarnya masuknya di kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu apa? Kaidah pencacahan itu adalah suatu ilmu bagaimana kita bisa mencari bukan peluang ya, mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Itu kaidah pencacahan. Jadi kalau misalnya kita mencari banyak cara memilih 3 baju dari 5 baju yang ada. Nah, itu namanya kaidah pencacahan. Mencacah ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Itu kaidah pencacahan. Nah, baru ketika kalian ingin mencari peluang, kalian butuh ilmu tentang kaidah pencacahan. Ilmu mencacah kemungkinan. Nah, baru untuk mencari peluang, kalian perlu ilmu kaidah pencacahan. Misal, pada dasarnya rumus peluang itu kan jumlah kemungkinan memenuhi syarat, ya, jumlah kemungkinan penuhi syarat dibagi jumlah seluruh kemungkinan. Misalnya nih, ada bola gitu ya. Ada bola yang bertuliskan angka 1 sampai 10 ditaruh di keranjang. Nah, terus Bagus dengan mata tertutup itu diminta untuk mengambil bola. Nah, tentukan peluang yang terambil itu bola-bola dengan nomor ganjil. Berarti kan kalian harus mencacah terlebih dahulu jumlah kemungkinan yang memenuhi syarat. Syarat apa? Bolanya bernomor ganjil. Berarti kan ada, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Berarti ada 5. Dibagi jumlah seluruh kemungkinan. Ada berapa kemungkinan total yang dapat diambil Bagus? Ada 10 bola yang bisa diambil totalnya. Maka peluang dia mendapat nomor ganjil di bolanya itu adalah 5/10 atau setengah.
Itu contoh simpelnya. Nah, ilmu tentang mencacah, mencari mana berapa kemungkinan yang memenuhi syarat, berapa seluruh kemungkinan, baru kalian pakai kaidah-kaidah pencacahan. Ada aturan perkalian, ada aturan penjumlahan. Ya, ini teori sedikit aja, nanti kita langsung latihan soal. Aturan perkalian itu dijumlahkan, ditandai kata-katanya itu dengan dan. Misal, kita beli minum misalnya. Kita ke warung makan gitulah. Terus menu yang minuman yang bisa kita pesan itu ada dua. Ada dua pilihan minuman. Dan pilihan makanan yang bisa kita pesan itu ada 3 pilihan makanan. Terus ditanya, berapa banyak kemungkinan, ya, berapa banyak opsi yang dapat kita pilih ketika memilih 1 minuman dan 3 makanan. 1 minuman dan 1 makanan. Berarti kan yang pertama nih, kita harus memilih 1 dari 2 pilihan minuman. Berarti ada 2 pilihan. Dan kita harus memilih 1 dari 3 makanan yang ada. Berarti ada 3 pilihan makanan. Kan tadi ada kata-kata dan kan, memilih 1 minuman dan 1 makanan. Maka banyaknya kemungkinan itu kita kali. Karena dia terjadi bersamaan dan harus dilakukan keduanya. Kalau misalnya kalian mau cacah ya, misal 2 pilihan minuman itu ada A sama B. Terus 3 pilihan makanan itu ada 1, 2, 3. Kan teman-teman bisa A, B, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti bisa A1, minuman A, makanan 1, minuman A, makanan 2, dan seterusnya sampai minuman B, makanan 3. Nah, ini ada 6 kemungkinan kan? Nah, aturan perkalian itu bekerjanya seperti itu. Terus aturan penjumlahan tadi bagaimana? Sama kasusnya, misalnya kita lihat ke tempat makan, terus ada 2 pilihan minuman dan 3 pilihan makanan. Gitu. Terus kalian cuman mau pesen 1 aja. Boleh minuman atau makanan. Ya, ada kata-kata atau makanan. Artinya, ya, kalian bisa milih 1 di antara 2 pilihan minuman, berarti ada 2 kemungkinan. Atau kalian juga milih 1 di antara 3 pilihan makanan, berarti ada 3 kemungkinan. Jadi total kemungkinannya itu ada 5. Kalian bisa milih minuman aja, bisa A, bisa B, atau bisa pilih makanan aja, bisa makanan 1, 2, 3. Kan ada 5 kemungkinan di sini. Begitu ya, cara kerja kata dan juga atau itu kayak gitu. Kalau dan itu dikali, kalau atau itu nanti dijumlahkan. Sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum kita ke permutasi kombinasi? Jelas ya? Jelas. Karena soal-soal peluang itu cukup sering ditemukan di TKA. Kalau teman-teman lihat ya, soal-soal TKA itu kan mengarah ke HOTS gitu ya. Dan soal-soal peluang itu cukup mudah dibuat versi HOTS. Gitu. Karena peluang itu gini, kalau kita cuma sekedar hafal rumus, aku yakin hafal. Karena nggak banyak rumus yang perlu dihafalin kan di peluang. Cuman rumus permutasi sama rumus kombinasi. Tapi sekedar hafal rumus tuh belum tentu ada jaminan kalian bisa ngerjain atau enggak. Gitu. Kadang bahkan nggak ada cara pasti untuk kita mengerjakan soal-soal peluang. Karena cara pengerjaan itu sangat dipengaruhi oleh bahkan satu kata di soal itu bisa membuat cara pengerjaan berbeda. Kayak gitu. Jadi cukup favorit nih soal peluang. Dan rumus-rumusnya itu kalian nggak perlu ingat banyak. Terus ada kaidah pencacahan yang lain, yaitu permutasi dan juga kombinasi. Permutasi itu teman-teman bisa tandai dengan ya memilih berapa dari berapa. Ya, permutasi kombinasi sih itu tuh sebenarnya memilih berapa dari berapa. Memilih berapa dari berapa.
Misal banyaknya peluang memilih 3 baju dari 5 baju yang ada. Peluang memilih 2 siswa delegasi dari 32 siswa yang ada. Nah, itu namanya permutasi dan kombinasi. Memilih berapa dari berapa. Ciri khasnya di soal seperti itu. Nah, terus yang membedakan dari permutasi dan kombinasi, kayaknya kemarin sempat aku singgung sedikit, kalau kayaknya di kelas ini, permutasi itu dia memperhatikan urutan. Coretan, tolong dihapus. Ya, permutasi itu memperhatikan urutan. Misal, kita diminta untuk menyusun angka. Angka 27 sama 72 itu adalah suatu angka yang berbeda. Walaupun dia sama-sama disusun 2 dan 7. Ya kan? Tapi yang membedakan apa? Urutan. Jadi di permutasi itu dia memperhatikan urutan, ya. Urutan membuat berbeda. Jadi walaupun sama-sama terdiri dari 2 dan 7, kalau 2-nya dulu sama 7-nya dulu itu dianggap sesuatu yang berbeda. Urutan membuat berbeda. Sedangkan kalau dikombinasi itu lawannya, tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan. Urutan. Jadi kalau dikombinasi itu 27 dan 72 itu dianggap sama. Salah. Ini aku salah tanda. Tapi maksudnya sama. Jadi kalau dikombinasi 27 sama 72 itu dianggap sama. Jadi selama dia itu disusun oleh suatu unsur yang sama, mau urutannya berbeda sekalipun, dia tetap sama. Kasusnya seperti ini. Ada 10 siswa. Terus kita akan dipilih 2 orang untuk mewakili sebuah lomba. Misal aku milih Lala sama Fitri. Nah, itu akan sama ketika aku memilih Fitri sama Lala. Walaupun urutannya berbeda, tapi kan anggota yang terpilih ya Fitri sama Lala. Ya, dianggap sama. Nah, itu adalah kasus-kasus kombinasi. Seperti itu ya, teman-teman. Terus permutasi selanjutnya itu ada permutasi unsur yang sama. Misalnya dari memilih berapa dari berapa tadi ya, asalnya itu ada huruf-huruf yang sama atau ada objek-objek yang sama. Itu rumusnya ini. Kalau kombinasi itu rumusnya kan kombinasi NR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Kalau permutasi NR itu adalah N faktorial per N min R faktorial. Nah, terus untuk permutasi unsur yang sama, misalnya nih, kalian dibentuk susunlah kata ulang, susunlah kata-kata gitu ya, yang berasal dari huruf-huruf Jakarta. Nah, dia kan ada yang sama nih, A-nya ada 3. Jadi nanti rumus permutasinya itu seperti ini. Jumlah total angkanya, jadi rumusnya P faktorial per K faktorial, M faktorial, tinggal kalian urutin yang sama. Misal kalau Jakarta itu kan ada 7 huruf, berarti 7 faktorial dibagi yang sama, ada 3 faktorial karena A-nya jumlahnya 3. Loh, tapi R-nya kan ada 1, Mbak. Kenapa nggak ditulis? Ya boleh ditulis juga, cuman 1 faktorial itu kan 1. Toh ditulis atau enggak kan dibagi 1 kan nggak ngaruh, guys. Jadi begini ya, kalau permutasi unsur yang sama, itu seperti ini rumusnya. Terus adalah satu lagi, itu permutasi siklis ya. Permutasi siklis itu N-1 faktorial. Mungkin teman-teman ada yang bertanya gitu ya. Kenapa rumus permutasi siklis harus dibedakan? Jadi gini teman-teman. Sama-sama menyusun tempat duduk. Ya, sama-sama menyusun tempat duduk misalnya 4 orang. Misal orangnya ABCD. ABCD ini ya, sama ini. BCDA. Ketika kursinya berbanjar, ya, ABCD dan BCDA itu sudah menjadi susunan yang berbeda. Tapi kalau kita buat kursinya melingkar, ya, di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, ABCD, terus yang kedua di sini B, C, D, baru A. Dia akan menjadi sesuatu yang sama.
ketika dibuat siklis. Makanya rumus siklis itu berbeda dengan permutasi yang sebelumnya, yaitu rumusnya n-1 faktorial. Begitu. Ini cukup buat kalian, model ini cukup buat kalian mengerjakan soal-soal peluang dan kaidah pencacahan. Udah lebih dari cukup. Ada yang mau ditanyakan? Misal kalian masih bingung atau terkait materi peluang sebelumnya lah. Mbak, aku tuh sebenarnya masih bingung loh kalau ngerjain peluang tuh problemnya gini gitu. Boleh disampaikan. Mungkin dari yang aku sampaikan tadi. Kak, izin tanya untuk itu yang unsur nama tadi apa Kak? Soalnya sinyalnya jelek jadi kurang nyambung tadi. Unsur sama ya? Ya. Iya, iya. Aku ulang ya, untuk permutasi unsur sama. Jadi kan permutasi itu adalah suatu cara untuk mencari banyak kemungkinan yang terbentuk dengan konsep memilih berapa dari berapa dan memperhatikan urutan. Rumus permutasi umumnya itu kan ini. PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, terus misalnya kalau ini kan memilih dari 2 siswa dari 32 siswa yang ada. 32 siswa itu kan mereka berbeda semua. Jadi mereka cukup pakai rumus permutasi yang biasa. Nah, terus ketika yang dipermutasikan itu ada unsur yang sama, gitu ya teman-teman. Misalnya buku gitulah, yang aku ubah ke contohnya lebih simpel deh. Misalnya buku. Ini kan ada dua unsur yang sama, gitu ya. Misal kita diminta untuk menyusun, silahkan susun kata baru dari huruf-huruf yang ada di buku. Nah, berarti caranya itu selain 4 faktorial, ya, dibagi ada berapa unsur yang sama di sini. Oh, unsurnya sama dan dia ada 2. Maka pengerjaannya jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Kenapa harus kita bagi gitu ya? Rumusnya gini ya. R faktorial per K faktorial, M faktorial, dan seterusnya tinggal nyesuaiin berapa unsur yang sama. Kalau ini kan kebetulan yang sama cuma 1 dan jumlahnya 2. Jadi kita cukup nulis 2 faktorial. Kalau misalnya nanti yang sama ada 2, terus ada yang jumlah hurufnya 3, nanti tinggal disesuaikan gitu. Kenapa kok dia harus kita bagi 2? Kenapa nggak langsung rumus peluang yang, kalau rumus peluang kan memilih 4 dari 4 ya. Itu kan langsung aja 4 faktorial dibagi 4 min 4. Berarti 0 faktorial. 4 faktorial dibagi 1 kan langsung 4 faktorial gitu aja sebenarnya. Kenapa harus kita bagi 2? Itu kondisinya begini teman-teman gambarannya. Buku. Ini U yang pertama, ini U yang kedua. Kalau dia kita anggap sesuatu yang berbeda, gitu ya. Misal terbentuk kata yang terbentuk itu misalnya gini, B, U2, K, U1. Kalau kita memperhatikan urutan kayak prinsip permutasi, ini kan udah sebenarnya udah dikategorikan berbeda. Karena yang semula U1, U2, di sini U2, U1. Tapi karena dia sama, dan kalau kita jadiin dia sebuah kata, kan sama-sama jadi buku. Gitu. Makanya perlu ada pembagi unsur-unsur yang sama tadi, dibagi 2 faktorial. Karena kalau di permutasi umum itu kayak gini dihitung 2, ya sesuatu yang berbeda, tapi nyatanya ya yang dibentuk itu adalah kata yang sama. Jadi ini itu di permutasi unsur yang sama, cuma dianggap 1. Begitu. Coba dia mau tanya lagi, Mbak coba ulangi permutasi yang sama. Ya, wah pas. Yang lain mau ditanyain lagi? Sudah jelas? Kita lanjut ngerjain soal ya, kalau udah jelas. Oke, bener nih. Oke,
kita lanjut ngerjain soal. Jadi kalau langsung di soal langsung, wah gini tuh ternyata. Kita cek. Nih. Dari sini dulu. Atau dari sini dulu. Dari sini deh. Dalam sebuah kantong terdapat 30 bola yang terdiri dari bola hitam dan bola merah. Jika peluang terambilnya satu bola hitam 5 kali peluang terambilnya satu bola merah, maka banyak bola hitam adalah, nah berarti gini, kalau di dalam kantong gitu ya teman-teman, ada bola hitam dan bola merah dan jumlah totalnya itu 30, maka peluang terambilnya bola hitam itu adalah, ingat rumus peluang, kejadian yang memenuhi syarat dibagi kejadian keseluruhan. Berarti ya peluang terambilnya bola hitam itu adalah jumlah bola hitam NH dibagi N total. Ya, misalnya jumlah bola hitam kita misalkan A, jumlah bola merah kita misalkan B. Ya udah, berarti jumlah bola hitam A jumlah total 30. Maka peluang terambilnya bola hitam ya dalam pengambilan itu adalah A per 30. Terus peluang terambilnya bola merah itu sama. Jumlah bola merah dibagi jumlah total. Kita kan nggak tahu jumlah pastinya merah berapa, hitam berapa. Kita misalkan B, maka peluang terambilnya bola merah itu adalah B, karena ada B bola yang memenuhi syarat warnanya merah, dibagi total seluruh bola, ada 30 bola. Berarti peluang terambilnya bola merah itu B per 30. Ada info lagi, jika peluang terambilnya satu bola hitam 5 kali peluang terambilnya satu bola merah. Berarti peluang terambilnya bola hitam A per 30 itu sama dengan 5 kali peluang terambilnya bola merah 5B per 30. Berarti A per 30 itu sama dengan 5B per 30. Atau sama dengan B per 6 ya. A per 30 itu sama dengan B per 6. Padahal ya, kalian tahu kalau A plus 30, A plus 30, A plus B itu sama dengan 30. Karena kan jumlah bolanya 30. Berarti di sini kita bisa cari, oh misal ini dipindah ruas, 30-nya kita pindah ruas jadi dikali ya. Berarti A sama dengan B per 6 dikali 30. 30 bagi 6, 5. Berarti A sama dengan 5B. Kita langsung masukin ke sini. Berarti 5B, hanya kita ganti 5B, ditambah B sama dengan 30. 6B sama dengan 30, maka B-nya adalah 5. Nah, B-nya 5 itu adalah bola merah. Berarti A-nya karena jumlahnya 30, maka jumlahnya dia itu 25. Berarti jawabannya banyak bola hitam adalah 25. Banyak yang benar ini nomor 52. Mantap. Ada yang mau tanya di soal nomor 52 ini? Oke, udah ya. Sudah, oke. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Sebentar.
Oke. Oh ya, ada chat. Oh alah, ya. Siapa ini namanya? Oke, aku chat ya. Bentar ya, teman kalian ada yang nggak bisa akses kayak Zala. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini kalau banyaknya bilangan doang kayak gini yang ditanya, artinya ini tuh materinya materi aturan pencacahan. Ini aku itu deh. Tak ganti next slide deh. Sip. Oke, kita lanjut yang nomor ini ya. Dari angka 1, 3, 4, 5 akan disusun bilangan terdiri dari 5 digit. Dengan syarat angka 5 boleh muncul 2 kali. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah, nah, jadi dari ini kan 4 bilangan ya, dan 5 angka, dan angka 5 itu boleh muncul 2 kali. Berarti opsi angkanya itu adalah 1, 3, 4, 5, 5. Kenapa? Karena 5 boleh muncul 2 kali. Nah, terus sekarang aku nanya, banyaknya bilangan yang terbentuk nanti, ya, kira-kira memperhatikan urutan atau enggak? Banyaknya bilangan yang terbentuk. Ada yang mau jawab? Mungkin iya. Yang lain? Apakah bilangan yang, kan ini kan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk. Nah, bilangan yang dibentuk nanti memperhatikan urutan atau enggak? Tidak. Tidak. Yang lain? Kan bisa satunya bisa belakang, bisa depan. Iya, benar. Oke, jadi gini ya teman-teman, maksud dari memperhatikan urutan itu kayak tadi loh. Ketika yang terbentuk itu 1, 3, 4, 5, 5 dan 3, 4, 5, 5, 1 ya. Ini kan dianggap berbeda kan? Karena kan suatu bilangan. Jadi walaupun dia sama-sama diisi oleh digit 1, 3, 4, 5, 5, tapi kan ketika urutan dia berbeda, maka dia akan menjadi suatu bilangan yang berbeda. Nah, berarti dia itu memperhatikan urutan. Maksudnya kayak gitu. Kata-kata memperhatikan urutan atau enggak itu kayak gitu. Jadi ketika yang mengisi itu sama, tapi urutannya berbeda, ya kayak yang aku jelasin sebelumnya, itu membuat dia dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Kayak ini kan kalau jadi bilangan kan 13.000 sekian. Kalau ini 34.000 sekian. Kan bilangan yang beda banget kan? Walaupun sama-sama disusun 1, 3, 4, 5, 5. Berarti dia ini merupakan kasus yang memperhatikan urutan. Makanya kita pakai permutasi. Gitu. Sekarang kita udah tahu kalau ini pakai permutasi. And then banyaknya bilangan yang dibentuk dari angka akan disusun bilangan yang terdiri dari 5 digit. Ya, ada 5 angka yang dapat dipilih dan kita harus membuat bilangan 5 digit. Berarti permutasinya bagaimana? Memilih 5 dari 5. 5 dari 5. Gitu ya, memilih 5 dari 5. Tapi ada yang sama nggak di sini? Ada yang sama. Permutasi ada yang sama. Berarti permutasi yang sama, langsung aja 5 faktorial dibagi, yang unsur yang sama itu adalah 5, dan dia ada dua jumlahnya. Berarti dibagi 2 faktorial. Maka jawabannya adalah 5 faktorial itu 120, dibagi 2 sama dengan 60. Alurnya seperti itu. Untuk memudahkan kalian, misalnya kalau kalian sekali ngelihat kayak udah tahu gitu, ini mah gini boleh, tapi kalau misalnya bingung ini pakai rumus yang mana ya, cara membedahnya itu seperti itu. Ada pertanyaan di soal nomor 53? Oh, sebentar. Ada yang berantem ya?
Jadi gini teman-teman. Ini ada yang bilang, kita luruskan sekalian ya. Ini fix gak ada yang tanya kan? Nah, terus ini ada yang nembusin aku nih di Kaizala. Kamu PC atau PC ya? Gini, kota A dan kota B dihubungkan oleh 3 jalur kereta api dan 4 jalur bus. Berapa banyak memilih jalur perjalanan dari A menuju B gitu. Nah, iya. Di sini ya, jadi gini. Kota A, jadi gini teman-teman. Dan atau itu enggak langsung kalian cerna dari kata-kata dan juga atau. Tapi maknanya. Kalau aku kirim ke grup Kaizala ya. Iya. Ketika kota A ya ke B itu ada 3 jalur bus dan 4 jalur kereta. Walaupun kata-katanya itu dan ya, terus kalau ditanya opsi keduanya ya, kalau ditanya itu terus ada berapa pilihan ketika kita dari A mau menuju ke B. Maknanya kan gini, kita bisa menggunakan bus atau kereta. Karena ada 3 jalur bus dan 4 jalur kereta. Kan kita enggak menggunakan bus dan kereta secara bersamaan. Kita harus memilih salah satu. Berarti ini memang lebih ke atau. Jadi kalau ditanya, berarti A ke B ada berapa opsi pilihan nih? Ada 7. Yang 3 ketika naik bus, yang 4 ketika naik kereta. Gitu. Beda halnya ketika bus dan kereta ini harus masing-masing diambil. Jadi harus menaiki bus dan kereta. Nah, itu baru dikali ada 12 rute. Misalnya nih, busnya ada ABC. Terus keretanya ada 1, 2, 3, 4. Kalau kalian cuman A ke B, berarti kan cukup naik bus aja atau naik kereta aja. Berarti kalian bisa milih A, B, C, 1, 2, 3, 4. Ada 7 opsi. Gitu. Beda halnya ketika kalian misalnya seperti ini. Misalnya A ke C. Nah, ternyata dari A ke B itu ada 3 jalur bus. Terus dari B ke C itu ada 4 jalur kereta. Kalau ditanya banyaknya opsi, nah ini baru pakai prinsip dan aturan perkalian. Kenapa? Karena ketika kalian ingin menuju A ke C, kan kalian harus milih 1 bus dan 1 kereta. Memilih 1 bus dan 1 kereta. Sedangkan kalau di kasus ini, kalian harus milih salah satu, mau naik bus atau naik kereta. Tiba-tiba muncul jawaban. Ya, seperti itu. Gimana? Masih bingung? Yang berantem? Rahma? Kamal? Haris? Uzi? Hasma? Loh, Mbak Hasma? Ya, ada gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi gini, jangan tertipu dengan kata-kata, oh ini ada kata dannya, tapi pahami maknanya. Ya, soal-soal peluang itu yang pertama diuji adalah bagaimana kita menginterpretasikan sebuah soal agar maksud dari penulis itu bisa nyampe di kita, enggak miskonsepsi, enggak multitafsir. Soal-soal peluang itu enggak menguji ketelitian, enggak terlalu menguji ketelitian berhitung kayak matriks, enggak. Karena angka-angkanya paling ya perkalian biasa, penjumlahan biasa, enggak juga yang menguji ketangkasan berhitung. Karena nggak sesusah integral, nggak sesusah turunan, juga nggak menguji hafalan, karena rumus-rumusnya nggak sebanyak vektor. Tapi ya itu tadi yang susahnya di peluang. Menginterpretasikan soal, dan kita harus mengerjakannya itu dengan metode yang mana. Begitu teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan? Terima kasih ya pertanyaannya. Ada yang mau bertanya di sini?
Sudah, oh iya, ada aja. Ayo, ini jadi seringnya, mending kalau bingung aja. Kak, di situ ada kata dihubungkan oleh. Berarti yang dihubungkan bukan untuk. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi. Kak, di situ ada kata dihubungkan oleh. Berarti yang dimaksud bukan untuk menuju ke kota A ke B dihubungkan oleh jalur bus dan kereta, Kak. Ya. Begini, kalau yang di sini ya, kota A dan kota B dihubungkan 3 jalur kereta api dan 4 jalur bus. Jadi dari A ke B ya, itu oh, aku paham maksud kamu. Jadi kamu ngiranya kan gini ya, kalau kota A dan B dihubungkan oleh 3 jalur kereta api dan 4 jalur bus. Ya, kamu kan mungkin nangkapnya gini. Oh, dari A ke B. Oh, mungkin dari A ke sini dulu. Naik naik bis dulu, naik kereta dulu, 3 jalur. Gitu ya. Terus terus dilanjut dari setelah sampai gitu ya di kereta ini itu dilanjutkan dengan jalur bis yang masing-masing ini ada 4 begitu ya. Nah, memang yang cukup sulit di soal peluang itu adalah sering multitafsir, menginterpretasikannya lain gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sini tuh begini teman-teman. Kota A dan kota B dihubungkan oleh 3 jalur kereta api dan 4 jalur bus. Berarti ya sudah, dia A ke B. Biasanya ya, kalau soal-soal yang memang itu maksudnya dipecah gitu, biasanya ada identitas pemberhentian lagi. Jadi misalnya kecuali kalau kata-katanya seperti ini, dari A ke B gitu ya, kita harus melewati 2 armada, bus terlebih dahulu, baru kereta terlebih dahulu. Jadi akan dijelaskan. Jadi kalau dia ada 2 proses gini ya, akan disebutkan pemberhentian yang di tengah. Gitu. Kayak misalnya perjalanan A ke kota B itu ada 3 jalur, perjalanan B ke kota C itu ada 4 jalur. Jadi jelas ada pemberhentian di tengah. Sedangkan kalau di sini kan kota A dan kota B dihubungkan oleh 3 jalur kereta api dan 4 jalur bus. Ya, penginterpretasiannya itu lebih ke 3 jalur bus dan 4 kereta api itu adalah merupakan opsi yang sama-sama menghubungkan A dan B. Ya kan? Ya. Sama-sama menghubungkan A dan B. Begitu. Ya emang kalau soal multitafsir tuh emang kadang pemikiran orang tiap beda-beda juga sih. Ada yang mau ditanyakan terkait soal ini? Sudah ya? Bisa dipahami ya. Jadi kota A dan kota B dihubungkan oleh 3 jalur kereta api dan 4 jalur bus. Sebenarnya jawaban itu juga benar. Astaga, soal yang sangat mengambigukan. Iya, kata-katanya memang ambigu sih. Oke, kita silahkan dilanjutkan ambigunya di kamar masing-masing ya. Kita lanjut dulu satu soal. Gak kerasa ya teman-teman. Udah jam 9, tapi kan tadi kita mulainya lebih 8 menit. Kita kerjain satu soal lagi ya. Kalau 56 ini ada yang kurang tepat di 56. Ada yang tahu nggak kesalahan soal di nomor 56? Yuk, ada yang tahu nggak? 100.000 harusnya. Iya, betul. Masa siapa tadi yang jawab? Aku nggak lihat siapa tadi yang jawab. Yoga. Oh, Yoga. Si Piok. Jadi bilangan yang terdiri dari 6 digit di bawah 20.000. Kan nggak mungkin. Masa di bawah 20.000? Padahal 20.000 itu cuma berapa? 5 digit. Ya kan? Ya ini tuh antara di bawah 200.000 atau yang benar di sini itu 5 digit. Gitu ya. Oke. Kita
Saya ngejar 56 dulu deh. Nah, kita anggap aja kalau angka-angkanya gitu ya, ini tuh maksudnya di bawah 200.000. Berarti ada 6 digit yang harus kita isi. Nah, ada 6 digit yang harus kita isi dari angka 1, 2, 4, 5, 6 dengan pengulangan angka 1 2 kali. Berarti angka-angkanya itu ada 1, 1, 2, 4, 5, 6. Karena satunya boleh berulang 2 kali. Tetapi kalian cek, yang namanya bilangan 6 digit di bawah 200.000 itu kan pasti bilangan ratusan ribu. Yang angka pertamanya itu pasti angka 1. Ya, kalau angka pertamanya 2 atau 4 atau 5 atau 6 kan nggak mungkin, itu udah lebih dari 200.000. Berarti kotak pertama itu harus diisi angka 1. Ya, ini udah fix kepake ya, nggak boleh diganggu-gugat. Kalian tinggal mengisi 5 kotak sisanya dari 5 huruf, 5 angka yang masih kalian bisa pilih. Gitu. Misalnya kotak yang ini, gitu ya. Berarti karena tinggal 5 angka, berarti bisa diisi 5 angka pilihannya. Terus kotak yang ini karena tidak boleh berulang. Kenapa tidak boleh berulang? Karena yang diulang itu cuma angka 1 doang. Berarti di luar itu nggak boleh berulang. Berarti angka digit ketiga ya itu cuma bisa diisi pilihan tinggal 4 angka. Kenapa? Karena dari kelima angka sisa tadi, yang satu kan udah diambil untuk mengisi digit kedua. Berarti tinggal 4. Terus nanti di sini ngambil satu lagi, berarti tinggal 3. Terus di sini ngambil satu lagi, berarti digit yang belum dipakai tinggal 2. Terus di sini ngambil satu lagi, berarti ya udah tinggal satu digit aja sisanya. Gitu ya, karena dia nggak boleh berulang. Oleh karena itu, berarti jawabannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120. Jawabannya yang B. Ada pertanyaan di soal nomor B ini? Bentar, Pak Arif ikut belajar ternyata. Oke, gimana tadi ada yang mau disampaikan nomor 56? Kak, itu berarti tidak bisa pakai unsur yang sama ya, Kak? Permutasi unsur yang sama. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kamu langsung sekedar pakai permutasi unsur yang sama, bisa aja angka yang terbentuk nanti gini, 5, 4, 3, 1, 1, 2 misalnya. Ini kan bisa aja kalau pakai permutasi unsur yang sama. Tapi kan dia nggak memenuhi syarat di bawah 200.000. Kita nggak bisa memastikan dia bisa di bawah 200.000 kalau kita langsung pakai permutasi unsur yang sama gitu. Yang lain? Tak, aku nggak pakai cara kayak gitu, Kak. Tapi jawabannya sama. Tapi jawabannya 120, Kak. Ya sama berarti. Nggak apa-apa. Kamu gimana caranya? Nah, tapi itu saya itu depannya itu 2, Kak, nggak 1. Terus nanti saya bagi angka 2 yang angka dibagi 2 lagi, Kak. Depannya Kan ini 2, kamu aku milih 2 kan angka satunya ada 2. iya, terus 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi angka yang sama itu ada 2. Berarti saya bagi 2, Kak. oh gitu, boleh juga. Ya boleh. Ya boleh. Sama kayak gitu. Berarti kamu angka pertama di sini bisa diisi angka 2 gitu ya. Karena angka satunya ada 2. Terus kamu kali 2 lagi. Kamu akhirnya nanti kamu bagi 2 karena ada 2 unsur yang sama. Boleh juga. Silahkan. Kalau jadi sebenarnya peluang itu uniknya kamu mau pakai cara apapun gitu ya. Asalkan emang bener konsepnya, asalkan bener bagaimana kamu menginterpretasikan soalnya, jawabannya pasti sama. Ya, entah nanti ke barat dulu, baru ke timur, baru ke tengah gitu ya. Sama jawabannya. Kalau memang penafsiran dan pengerjaannya benar. Terakhir ini
Dinda memiliki sebuah password yang terdiri dari satu huruf di antara huruf A, I, U, E, O. Peluang Dinda gagal mengetik password 3 kali berturut-turut adalah, nah, baru kita interpretasikan. Jadi kita mau pakai dan, atau, dan, or atau gitu ya, itu nggak langsung mau serta-merta, oh di soal ada dannya, tapi kita pahami maknanya. Namanya mengetik password 3 kali gagal, berarti kan percobaan 1 gagal, ya, P1 gagal, dan P2 gagal, dan P3 gagal. Gitu. Kita bahas percobaan 1. Karena ada 5 huruf ya yang bisa dipilih dan yang benar itu cuma satu, salah satu di antaranya, maka peluang gagalnya itu cukup tinggi, 4/5. Karena di antara kelima huruf ada 4 huruf yang membuat dia gagal. Nah, ketika dia di percobaan pertama gagal, maka dia akan tahu, misal tadi pas di cobaan pertama dia milih A dan ternyata gagal. Berarti kan dia udah tahu kalau A itu bukan password yang benar. Maka peluang memilih itu tinggal 4 huruf dan yang salah itu ada 3 di antaranya. Berarti peluang kedua gagal itu adalah 3/4. Gitu ya. Misal yang kedua gagal itu dia milih I dan ternyata salah. Berarti opsi huruf yang dipilih itu tinggal 3 dan yang benar, yang bikin salah itu tinggal 2. Karena kan yang benar cuma 1 doang. Ya, dan ini dan berarti kita kali, maka ya peluang Dinda gagal mengetik password 3 kali berturut-turut itu adalah 2/5. Jawabannya yang D. Apakah kecepatan? Apakah ada pertanyaan? Sudah? Oke, sip. Thank you buat kelas kita malam ini ya. Silakan. Kalau aku sih nangkepnya soal-soal peluang itu seru banget. Karena kalau kita terbiasa ya teman-teman, langsung tahu, oh caranya cek gitu. Kalian bisa hemat waktu banget ngerjain soal-soal peluang. Tapi kalau sekalinya nggak kepikiran, ya wes lama. Lah nggak kepikiran lo gimana lagi? Bakal lama. Gitu. Oke, sekian dulu kelas kita pada malam hari ini. Ada yang mau itu disampaikan sebelum aku tutup forumnya? Mungkin mau tanya apa gitu? Oke, udah enggak ya? Enggak kayaknya. Oke, kita tutup kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Senin. Malam Senin. Kan bener malam Senin, cuy. Oke. Ya. Besok ada lagi. Ya, besok ketemu kelasku lagi. Oke, sambil menunggu kalian live satu persatu, aku pengen lihat aja sih. Selamat malam Senin, jaga kesehatan, terus stay safe, terus apa lagi ya? Aku mau ngeliat yang terakhir ketiduran apa ya? Siapa ya nanti yang terakhir? Mesti ketiduran. Oke, tinggal. Oke, next. Aku mau melihat yang ketiduran nih guys. Yang ketiduran di kelasku. Oke sih, masih di record. Masih di record ya. Buat kenang-kenangan. Kenangan. Mars. Aduh. Biar. Satrioi, aku chat kamu di Kaizala nggak kamu balas ya? Satrio. Heyo Satrio. Saya. Iya, aku chat kamu di Kaizala. Siapa ini? Uzi keturun.
Mesti Fauzi keturun. Nek. Oh, iya bangun. Fauzi neng palor apa ngomong sih? Wow. Oh, harus apa sih? Apa sih emangnya? Harus ngapa sih harus? Ayo, tak. Lancarkan Riz. Kena meneh. Ampun terus guyon terus orang terus. Kalian Anda tidak sedang mungkin. berkumpul di satu tempat ya? Bagus, Fauzi, Kamal, Tidak. Rizka Di- angkat tangan kenapa ya? di Kepencet Mbak. mesti. Aku neng dinyain aku. Dikali jambe, oh kepencet gak apa-apa. Ayo, siapa yang ketiduran? Yang gak ada suaranya ini, Melisa. Buker. Harus Aduh, nggak? Y itu siapa? Mana ada aku ketiduran. Itu yang namanya Iya, Y. Boris. Ini nunggu saya ketiduran kita gak mungkin deh. Emang gak enak sih keturun? Jadi pada betah di sini mungkin. Iya. Tak absen Asik satu-satu. Kalau betah. matematika semangat, Mbak. Kalau biologi mesti keturun, Mbak. Bahasa Inggris keturun aku. Astagfirullah, gak sak jamnya keturun, mau cepet banget loh. Jujur. Tidak kamu mau komunikatif Mbak, jadi bosen. Komunikatif tapi nganu iya interaktif nah gitu. Ya bagus dong interaktif. Kurang interaktif masih enggak ya? Oh, kurang interaktif. Ya kalian tanya dong guys. Nggak apa-apa, tanya aja. Ya terus tanya. Nanti di akhir bulan ada forum evaluasi. Ada evaluasi mentor. Kalian bisa sampein di sana. Tapi jangan Oke. jahat-jahat. Kalian menentukan nasib para mentor loh. Bintang 5. Oh, Rama, Rizka. Tak absen Terus satu-satu. jahat-jahat Ya terus. enggak. Tunggu ke virus. Nggih, ampun. 14 bat. Oke. Y ketiduran. Y ini siapa? Keturun gitu deh. Y itu siapa Y? Oh Aryo, badala Aryo nganyel kayak Y ya Y. Krager siapa? Japar. Japar. Isinya cah-cah kir kabeh. Udah Oh, kita waktu. agak-agak cah kir. Oh, dulu kira, Mbak. Heh? Dulu kira. Siapa? Masih ada, Mbak. Kok tahu? Kok tahu apa? Kok tahu dia ikut kir? Aduh Mariski. Harus. Harus sih siapa toh? Sih. Open cam, Ros. Oh. Temennya Hari sama Kamal Mbak. Satu kelas. Harus itu toh, Mbak. Harus itu. Heeh. Gimana? Ada itu. Jujur apa? Apa sih? Perawatan kecantikan. Jadi yang bingungin gitu. Harus kenapa harus? Kalian itu SNMPTN belum mulai ya? Belum kan? Daftarnya Mulai apa, Mbak? Februari. Oh, daftarnya masih Februari. Tapi yang siapa yang boleh daftar udah diumumin? Udah. Oh, udah. Yang dapat silahkan dimanfaatkan. Yang belum berarti kalian selamat dari PHP. Kan bisa aja. Semoga tidak PHP. Semoga tidak PHP. Dari potensi PHP. Kalian bisa langsung fokus ke tes itu. Melisa keturun. Melisa, ayo tunjukkan suaramu. Melisa, ayo Gusti. Wes biasa di PHP tadi nih kebal. Malah Riz. Aku Fauzi ngerti, ingat. Bagus sih ingat mukanya. Bisa ingat kabeh.
Kamal, Elingan. Aryo ingat. Kita udah lama banget gak sih nggak ketemu? Kapan ya kita nggak ketemu? Lah aku kak. Aku gak ngerti. Aku lali loh kok sing di. Terus harus. On cam, Ros. Aku kamu ikut kir gak? Kenalanku gue cahkir loh. Nah, masuk. Mbak, ayo, Mau beneran, Mbak. Mbak, ayo ketemuan. Ayo. Kapan ya guys? Rabu. Rabu Yo. di mana? Ning Gemolong. Gas. Ayo, Mbak. Rabu yo. Tidak di sekolah tapi. Jangan. Makan. Betul Ya, sekarang jangan dia. Mbak. Ning dia. Jangan harap di sekolah. Mbak, ayo kenalan. Ya, Itu siapa halo sih? Rizka. Oh, Rizka. Iya, ayo. Siapa sing live? Melisa. Keturon. Enggak, bukan. Bisa. Iya, Melisa keturon. 1, 2, 3, 4. Oh, masih ada 4. Coba Guys, Satrio. Senang pramuka enggak, Mbak? pramuka. Oh, gue cah pramuka toh. Yoi. Wis. Loh, terus online ngene iki pramukamu piye? Nah niku. Piye Oh. terus. Kalau Mahrus tuh pramuka, kalau Satrio itu rohis. Kalau Bagus itu diksi, kir, osis, rohis, apa nih Gus? Banyak ya, Gus. Bagus ikut poli. Poli juga. Siapa isinya tadi? Ah, mungkin. Mantap. Mungkin Gus. Terus aku lagi libur kuliah sekarang sampai Maret. Wow. Enak Wow. kali 3 bulan. 2 Jalan-jalan, Mbak. bulan. Kita seleb tugas Enggak, enggak? Enggak Libur lah. teman Enggak. ya, Mbak. Sama sekali enggak itu. Siapa lagi yang live? Mahrus. Oh, Mahrus. Bukan Sama Gus. Kamalil tapi weh lah kayak jaluk tian kayak. Amal Min. mabar. kangen sama Mbak Arin ya itu. Amal mabar. Kamal lagi. Oke, 2125 kita hentikan pergosipan ini. Gimana kalian? Apakah kalian mau menyampaikan sesuatu? Akhir-akhir ini aku lagi galau gitu. Wow. Oh, Aduh. lanjutkan. Gak sih, Kak. Ini ke record. Kalau Mbak ini Please, ini aku record. tenang nih Mbak. Guys, ternyata ini masih ke record.